Halo Drakormania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya Jujun Junaidi. Kembali saya akan rangkum sebuah drama romantis berjudul A Business Proposal episode ke-11. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, cek linknya di deskripsi ya. Di episode sebelumnya, Shinhari nampak bertemu dengan kakek Dago, di mana ternyata kakek Dago sudah mengetahui identitas Shinhari yang sebenarnya. Kakek Dago menanyakan tujuan Shinhari mendekati Taemo. Shinhari lalu menjelaskan dan menceritakan awal mula hubungannya dengan Taemo sejak perannya menggantikan Yun Seo saat kencan buta. Dan kebetulan laki-laki yang harus dia temui adalah Taemo. Dan sekalipun Taemo sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya, Taemo tetap memintanya berpura-pura menjadi pacarnya. Dan karena hubungan Shinhari dan Taemo adalah pura-pura, kakek Dago meminta Shinhari untuk tidak menemuinya lagi. Dan belum sempat Shinhari menjelaskan lebih jauh hubungannya dengan Taemo sekarang, tiba-tiba Sungkun memberitahukan tentang kecelakaan yang menimpa Taemo. Bergegas kakek Dago pergi ke rumah sakit. Mendengar Taemo mengalami kecelakaan, Shinhari menyusul pergi ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, kakek Dago nampaknya tidak menyukai kehadirannya di rumah sakit dan menumpahkan kemarahannya kepada Shinhari. Bersamaan dengan itu, Taemo keluar dari ruang perawatan dan meminta kakeknya tidak memarahi Shinhari dan memberitahu kakek Dago bahwa hubungan mereka bukan pura-pura karena dia benar-benar mencintai Shinhari. 사장님, 저희 가짜 연애하는 거 아닙니다. Namun sepertinya kakek Dago masih belum bisa mempercayainya dan mengungkapkan kemarahannya kepada Sungkun dan Taemo yang dianggapnya sudah membohonginya dan meminta mereka untuk mengakhiri semuanya. Namun Taemo tetap teguh pendirian untuk meneruskan hubungannya dengan Shinhari apapun yang terjadi. 제가 먼저 계약 연애하자고 그 사람 몰아붙였어요. 제가 진심으로 좋아하는 여자입니다. Sementara itu, Shinhari yang sedang dalam perjalanan pulang bersama Yongseo dibuat khawatir dengan keadaan Taemo karena saat itu hujan tiba-tiba turun dengan deras, sehingga dia meminta untuk diantar kembali ke rumah sakit. 그만 들어가 보세요, 회장. Sesampainya di rumah sakit, kakek Dago juga masih berada di sana. Tanpa berkata apa-apa, kakek Dago pergi dari rumah sakit. Shinhari kemudian menemui Taemo di kamarnya. Taemo tentu saja senang karena mengira Shinhari datang kembali karena merindukannya. Sambil melihat hujan turun, Taemo kemudian menceritakan peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan dia selalu mengira bahwa dialah yang menjadi penyebab kematian kedua orang tuanya itu. Taemo juga mengira bahwa kedua orang tuanya tidak menyayanginya atau mungkin membencinya. Karena sejak kecil dia tidak pernah melihat wajah orang tuanya dalam mimpinya. Beruntung Shinhari bisa menenangkannya dan menganggap Taemo telah salah paham kepada kedua orang tuanya tersebut. 아빠랑 엄마랑 금방 갔다 올게. 알았지? 엄마 가지 마. 오늘 내 생일이잖아. 그래 온대 금방 온대 알았지? 보지 마라. 사실 부모님은 나 부모님 얼굴을 볼 수가 없어요. 겁나네. 아까 사고도 막 나 때문에 난 거라고 속을 엄마. 저도 그렇잖아요. 내 배 부모님은 가게 사는 태무 씨 모습. 잘 자요. Keesokan harinya, Shinhari harus dibuat kaget dengan tindakan Yura yang sudah menyebarluaskan hubungannya dengan Taemo di media sosial dan menghubungkannya dengan Minwoo yang disukainya sejak 7 tahun yang lalu. Namun sekarang malah berpacaran dengan Taemo, seorang presidir GoFood, dan bahkan menjelek-jelekannya sebagai perempuan yang licik. Sehingga hal itu kemudian menjadi perguncingan panas di kantornya dari level bawah sampai level direksi. 직원이 사장이랑 사귀어서 짝사랑남 일물어다 준. 저 사진 보니까 빼박이더만 하여간 때가 어느 때인데 안에서들 떠들고 있는데 하여간 그게 Bahkan akibat gosip itu, semua pekerjaan di kantornya yang sudah dilakukan oleh Shinhari harus segera dihentikan dan diserahkan kepada tim lainnya. Dan tentu saja itu membuat Bu Yo dan Pak Geye jadi sangat kecewa. 위에서
우리 진행하고 있는 일, 이런 때 신선임 이름이 껴있는 프로젝트를 뭐라고? 출근해서 손가락 빨래요? 2, 3팀이 하는 일 역시나. Merasa sudah mengecewakan teman-temannya itu membuat Shinhari berpikir teman-temannya pasti membencinya. Sehingga saat makan siang pun Shinhari tidak berani menampakkan dirinya di depan mereka. Namun nampaknya Shinhari sudah salah paham karena nyatanya teman-temannya masih tetap membelanya saat ada karyawan kantor lain yang menjelekannya dan itu membuatnya sangat terharu. 직원 사장님이랑 사귀어서 상 를 제끼고 상을 타셨을까? 받다. 예. 그리고 그러니까 가자. 완전 핵사이다. 아 뭘? 그러게 하나도 남이 씹는 건 그런 거 못 보지 내가. 잠깐만요. 잠깐만요. 사랑해. Taemo yang tidak bisa menahan rasa rindunya mencoba menelpon Shinhari di telepon umum untuk memberitahukannya bahwa dia akan bersikap terbuka di depan semua orang tentang hubungannya. Dan untuk melaksanakan itu, Taemo mengajak Shinhari segera menikah. Tapi sayang, koin teleponnya sudah habis. 그거 알아요? 뭐요? 이제 더 이상 숨기지 않아도 된다고 생각하니까. 그러려면 하리 씨 결혼 잘 안 들리는데. 여보세요? 하리 씨 여보세요? Selanjutnya, Taemo juga diminta kakek Dago untuk pergi sementara dari Korea dan menetap di Amerika selama 2 tahun sampai situasinya mereda. Namun Taemo menolaknya karena perasaan cintanya kepada Shinhari tidak akan berubah dengan waktu. Dan malah dia meminta kakeknya itu untuk merestuinya menikah dengan Shinhari. 2년이건 20년이건 제 마음 안 바뀝니다. 싫습니다. 태무야. 저 하리 씨랑 결혼하겠습니다. 우리 두 사람 인정해 주세요. Sementara itu, Yoon Seo dan Sung Hoon dikagetkan dengan kedatangan orang tuanya yang tiba-tiba menemuinya. Yoon Seo segera memperkenalkan Sung Hoon kepada ayahnya. Sung Hoon berusaha bersikap ramah kepada ayahnya Yoon Seo, dan ternyata ayah Yoon Seo bermaksud mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama. Awalnya Yoon Seo curiga dengan sikap ayahnya yang berbeda dari biasanya. Namun melihat sikap Sung Hoon yang positif, Yoon Seo pun setuju untuk makan malam dengan ayahnya. 몰라요. 우리 그냥 괜찮아요. Dan ternyata benar saja, saat makan malam itu, ayah Yoon Seo nampaknya sudah mau menerima Sung Hoon sebagai menantunya, dan bahkan meminta Yoon Seo untuk kembali pulang ke rumahnya. 말은 상우 씨랑 저 사귀는 거 허락하신. 하나뿐인 딸하고 더 이상 등지고 싶지 않아. 집에도 들어오고, 응? 그 집에 들어가는 건 생각 좀 해볼게요. Saat perjalanan pulang, Yoon Seo tidak sengaja menemukan kotak perhiasan cincin di laci mobil Sung Hoon dan Yoon Seo tentu saja GR bahwa Sung Hoon akan melamarnya. Sung Hoon segera menghentikan mobilnya dan segera melamar Yoon Seo. 아직 아버님한테 허락도 안 받았고. 우리 결혼해요. 혹시 성훈 씨 나랑 결혼해 줄래요? Keesokan harinya, Shinhari yang sedang bekerja di kantornya tiba-tiba saja diminta untuk menemui kakek Dago di ruangannya. Rupanya kakek Dago bermaksud untuk memutasi Shinhari ke divisi lain perusahaannya yang lokasinya cukup jauh. Tujuannya untuk meredakan situasinya, namun karena divisi yang disebutkan itu adalah divisi distribusi yang tidak berkaitan dengan keahliannya Shinhari, itu membuat Shinhari menjadi ragu. Namun jika tidak bersedia dimutasi, Shinhari diminta untuk mengundurkan diri sebagai karyawan. 이번 사태 잠잠해질 때까지 물류센터 있는데 아닌가요? 답변래요. Sementara itu Taemo yang juga mengetahui gosip tentang dirinya dan Shinhari sudah menyebar di media sosial, tentu sangat kaget dan marah kepada Sung Hoon yang tidak memberitahukannya. Taemo sangat menyadari gosip itu sudah pasti akan menyiksa Shinhari karena harus menghadapinya sendiri selama dia di rumah sakit. Tidak lagi mempedulikan sakitnya, Taemo bergegas menuju ke kantor untuk menemui Shinhari. Namun Shinhari tidak berada di kantor setelah dipanggil oleh kakek Dago.
Taemo kemudian mendengar bahwa Shinhari diminta kakeknya untuk pindah kerja atau mengundurkan diri karena dianggap sudah merusak citra perusahaan. Bahkan gosip itu nampaknya bisa melengsarkan Taemo dari jabatannya sebagai presdir. Namun Taemo tidak peduli dan dia siap bertanggung jawab bahkan jika harus mengundurkan diri. 하리 씨 불러서 무슨 얘기 하셨습니까? 너도 소문 들어 알 거 아니냐? 그 아이 때문에 심각성을 모르는 모양인데 이사 힘주고 사장 자리에서 물러나겠습니다. Tidak berhasil menemui Shinhari di kantor, Taemo segera pergi ke rumah Shinhari dan bertemu dengan orang tuanya Shinhari. Namun Shinhari ternyata tidak pulang ke rumah dan kebetulan Shin Hamin, adiknya Shinhari juga muncul di sana. Melihat orang tua Shinhari yang masih bingung, Taemo menyatakan permintaan maafnya dan akan memperkenalkannya secara resmi di lain waktu, sambil menyebut kedua orang tua Shinhari sebagai ayah dan 우리 ibu. 잠깐 얘기 좀 할까? 예. 다음에 정식으로 인사드리겠습니다. 아버님, 어머님. 아버님, 어머님이라고 그러지 않았어? Taemo kemudian meminta bantuan Shin Hami meminjamkan ponselnya untuk mencari kakaknya, karena Taemo lupa membawa ponselnya sambil menyebutnya sebagai adik ipar. Dan rupanya emak Shinhari juga mendengar hal itu dan kaget mengapa Shin Hami menyebut Taemo yang diketahuinya sebagai Pak Kie menyebutnya sebagai kakak ipar, dan terpaksa deh Shin Hami memberitahu emaknya identitas Taemo yang sebenarnya sebagai presdir Goku. 들라들고 그런 난린지? 어? 말해봐요. 그게 일단 가세요, 매형. 가긴 어딜 가? 잘 들어. 저분은 개 차장님이 아니라 지오포드 강태모 사장. 재벌? 사장? 고생 끝이야. 재벌 사이 두개 생겼다고. Taemo terus menghubungi ponsel Shinhari namun tidak juga diangkat. Sementara itu Shinhari setelah berbicara dengan kakek Dago nampak berjalan sendiri tanpa tujuan. Dan ketika dia membuka ponselnya, dia melihat adiknya mengirimkan pesan suara. Namun ternyata itu adalah Taemo yang masih mencarinya. 신하민 이제 하다하다 음성이 많은데 다 찾아보다 안 보이고 나한테 화나서 Shinhari segera menghubungi Taemo dan bergegas Taemo pun menemui Shinhari. Lalu dia mengajaknya untuk check-in di hotel dan sudah bisa diduga apa yang akan terjadi di sana. Namun sayang harus disensor ya. 얼마나 걱정했는 줄 알아요? 말없이 내 눈앞에서 사라지지. 걱정이 앞서서 자꾸만 난 나에게 어떤 꿈일지는 모르겠지.